saat meninjau langsung lokasi longsor di Cisarua, Bandung Barat kemarin. Saya 1 miliar, setelah itu saya pulang ke sana. Bapak jelas lah sayang, semuanya hartaku punya kamu kalau kamu. Dan itu mah nggak masalah juga untuk kebutuhan kecantikan dan kepuasan pribadi aja. Ya, semoga dia husnul khotimah lah. Dia diterima di sisi Allah, dimaafin semua dosa-dosanya. Beragam berita panas berujung viral terus mewarnai jagat media sosial, utamanya berita-berita yang menyasar kehidupan para selebritis tanah air. Dan inilah deretan berita viral versi silet. Viral, Bupati JJ Govinda sampai terperosok masuk ke dalam lumpur sampai setengah badan saat mendatangi lokasi bencana longsor. Pemirsa silet, seperti itulah insiden yang dialami Bupati Bandung Barat, Riji Ismail alias Kang JJ saat terperosok ke dalam lumpur sampai setengah badan orang dewasa tenggelam saat meninjau langsung lokasi longsor di Cisarua, Bandung Barat kemarin. Iya, suami Syana Sadikah itu dengan memakai jaket berwarna orange tiba-tiba saja terperosok ke dalam genangan lumpur yang diinjaknya hingga cukup dalam. JJ terlihat sempat kesulitan untuk keluar dari lumpur lantaran tidak memiliki pijakan. Beruntung sejumlah pihak yang mendampinginya akhirnya berhasil menarik adik ipar Raffi Ahmad itu dari dalam lumpur. Selepas itu, JJ kembali melanjutkan peninjauannya ke lokasi longsor yang hingga kemarin telah menelan 25 korban jiwa, sementara 80 orang lainnya masih dalam pencarian. Ke belakang, Bapak. Lepas tangan. Oh, Pak. Yuk. Hese. Ini, Pak. Stop. Ada yang bisa diinjak soal. Stop. Bentar. Stop. Oh. Nyangkut kakinya. Bentar. Kakinya nggak bisa keluar. Sangat prihatin ya, banyak sekali bencana yang menimpa Indonesia, menimpa negara kita. Karena memang alam sekarang ini lagi tidak bersahabat. Jadi bukan hanya di Indonesia, di mana-mana seluruh dunia alam tidak bersahabat lagi. Ya, ini ujian. Sementara itu, lagi-lagi kepedulian ditunjukkan oleh UKP Raffi Ahmad terhadap musibah longsor Bandung Barat yang menelan puluhan korban jiwa. Ya, tanpa pikir panjang, Raffi langsung memberikan bantuan pribadinya sebesar 1 miliar rupiah saat dihubungi JJ lewat video call. JJ pun memastikan seluruh bantuan akan tersalurkan tepat sasaran, utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana. Saya 1 miliar, setelah itu saya pulang ke sana. Nanti kalau ada tambahan dan lain-lain, siap pokoknya kita harus segera Bandung kita pulihkan. Kalau kita nolong orang ya tolong sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ya nggak terlalu berlebihan. Yang pasti juga rezeki juga sudah diatur oleh Allah SWT. Dan tidak hanya Bupati, Gubernur Jawa Barat pun juga langsung terjun mendatangi lokasi bencana longsor di Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat. Dengan pakaian serba putih, Kang Deddy Mulyadi atau KDM terlihat menyusuri tanah berlumpur hingga membuat sepatu dan celananya ikut kotor. Namun, ia terus menjumpai warga hingga para petugas dan relawan bencana. Melalui laman media sosialnya, KDM mengajak seluruh warga Jawa Barat melaksanakan sholat gaib demi mendoakan para korban yang tewas dan yang belum ditemukan. Bahkan KDM juga menemui ibu-ibu yang sampai menangis di jalan dan di pengungsian.
Makasih Pak. Ibu siapa yang di sana? Tapi ibu nggak ada keluarga yang di sana. Siapa teman yang di sana? Ada yang di Pasir Kuning atas ini. Ada. Raya bisa Rayana. Segera tunggu. Dewi Persik akan jodohkan putranya Gegep dengan Asila Maisa, anak Ramzy. Pesona kecantikan putri sematawayang Ramzy, Asila Maisa ternyata begitu memikat Dewi Persik. Tidak heran jika dengan nada bercanda, DP pun berniat menjodohkan Asila dengan Felice Gabriel, putranya yang kini menjadi taruna Akmil. Masih dengan candaannya, DP juga siap menyerahkan seluruh hartanya jika kelak Asila mau menjadi menantunya. Lantas, seperti apa reaksi Ramzy? Anaknya Ramzy Asila, anaknya aku ini. Jadi menantu ya nanti pas lagi. Siap. Bapak jerapah sayang, semuanya hartaku punya kamu kalau kamu. Ya Allah, gas. Besok kita meeting bertiga. Tapi kalau misalkan viralnya oleh yang baik ya paling senang. Kalau viralnya untuk yang tidak baik responnya ya gak apa-apa, terserah mereka mau ngomong apa karena aku udah ngelakuin yang terbaik. Rina Nose dan suami kompak melakukan plastik surgery di Dr. Tompi dan menjadi sorotan publik. Demam oplas alias operasi plastik akhirnya kompak menyasar juga pasangan suami istri Rina Nose dan suami Josie Valaza Artsen. Setelah pasangan yang menikah di tahun 2019 itu melakukan operasi plastik di klinik milik sahabatnya yakni Dr. Tompi. Dan yang menjadi sorotan publik lantaran Rina Nose melakukan oplas hidung sementara sang suami di pelipis mata. Lantas seperti apa penampilan terkini Rina Nose yang dalam bahasa Inggris nose berarti hidung dengan hidung barunya? Benarkah terlihat lebih cantik dan mancung? Maksudnya bukan gaya-gayaan atau ikut tren, bukan. Ini mah disesuaikan sama kebutuhan aja gitu. Hidung aku miring sebelah, kalau mau dibenerin ya nggak masalah juga sebenarnya. Mau memperbaiki golden ratio ini supaya simetris gitu. Dan itu mah nggak masalah juga untuk kebutuhan kecantikan dan kepuasan pribadi aja. Mengejutkan, dunia hiburan tanah air kembali diterpa kabar duka. Tadi malam sekira pukul 22:26 waktu Indonesia Barat, vokalis grup band Elemen yakni Lucky Widja meninggal dunia di Rumah Sakit Halim. Jenazah Lucky pun langsung dibawa pulang ke rumah duka di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dan rencananya akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan hari ini. Suasana di rumah duka pun terlihat oleh beberapa pelayat, termasuk Ferdi yang juga merupakan vokalis Elemen. Seperti diketahui, Lucky Widja sempat berjuang melawan sakit langka, yakni tuberkulosis ginjal yang didiagnosis sejak tahun 2022. Bahkan, ia dikabarkan sampai berpindah-pindah dokter dan rumah sakit. Penyakit tersebut juga berdampak besar pada fisiknya. Berat badan Lucky turun drastis dari 84 kg menjadi 62 kg. Ya kita juga kaget nih sebenarnya, baru dikabarin jam 11 malam barusan. Dia meninggal jam 10.20. Gue kena sakit agak aneh, sangat jarang sebenarnya. Gue kena tuh namanya TB ginjal, tuberkulosis ginjal, dan juga seluruh tuberkulosis di seluruh bagian bawah badan. Ternyata ginjal gue udah stadium 5 tuh, kacaunya. Jadi tinggal berapa persen tuh, 18% apa?